Tobat langkah pertama menuju kesempurnaan. Bagian pertama, kami telah menjelaskan beberapa maqam dan ahwal ruhani. Ketahuilah semua maqam ini pada hakikatnya dicapai melalui tobat. Tobat yang sungguh-sungguh dan ikhlas merupakan langkah pertama di jalan ruhani. Ketika orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, tobat, dan mereka berhak atas kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Fath 48:26. Maqam takwa memiliki makna yang sama dengan la ilaha illallah. Tak ada Tuhan, tak ada sesuatu selain Allah, sebab orang yang mengetahui hal ini akan takut kehilangan Dia, kehilangan rahmat, cinta, dan kasih sayangnya. Ia takut dan malu melakukan maksiat dan takut akan azabnya. Jika seseorang belum mencapai tingkatan ini, ia harus mencari orang yang benar-benar telah dianugerahi oleh Allah rasa takut kepadanya. Sumber yang melahirkan kata-kata ini harus disucikan dan dibersihkan dari segala sesuatu selain Allah. Orang yang menerimanya harus mampu membedakan antara kata-kata orang yang berhati suci dan kata-kata orang awam. Ia juga harus memahami bagaimana kata itu diucapkan, karena kata-kata yang terdengar sama mungkin saja memiliki arti yang jauh berbeda. Mustahil kata yang munul dari sumber yang suci akan bermakna sama dengan kata-kata yang muncul dari sumber lainnya. Hati hanya akan hidup jika ia menerima benih tauhid dari hati yang hidup, karena benih semacam ini merupakan benih yang sehat dan hidup. Tak ada sesuatu pun yang dapat tumbuh dari benih yang kering dan mati. Kalimat la ilaha illallah disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri dan berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami? Al-Shafat 37:35-36. Inilah tingkatan kaum awam. Bagi mereka wujud lahir termasuk eksistensi lahiriah mereka adalah Tuhan. Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Muhammad 47:19. Firman Allah ini menjadi petunjuk bagi kaum mukmin sejati yang takut kepada Allah. Saudaraku, silakan share, subscribe, dan like tayangan ini. Semoga bermanfaat. Tobat langkah awal kesempurnaan. Bagian kedua, Hadrah Ali radhiyallahu meminta Rasulullah SAW untuk mengajarinya jalan keselamatan yang paling mudah, paling bermakna, dan paling tepat. Rasulullah SAW menunggu. Jibril alaihissalam membawa jawaban dari Allah SWT. Akhirnya ia datang dan mengajari Rasulullah SAW untuk mengucapkan, la ilaha, tidak ada Tuhan, seraya memalingkan wajahnya ke kanan dan mengucapkan illallah, kecuali Allah, seraya memalingkan wajahnya ke kiri, ke hatinya yang suci. Ia mengulanginya 3 kali. Rasulullah SAW sendiri mengulanginya kepada Hadrah Ali radhiyallahu anhu, yang kemudian mengajarkan kalimat tauhid ini kepada para sahabatnya. Hadrah Ali adalah orang pertama yang memintanya dan diajari oleh Rasulullah. Suatu hari sepulang dari perang besar, Rasulullah SAW bersabda kepada para pengikutnya, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan nafsu dan syahwat. Itulah makna kalimat tauhid. Dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, musuh terbesar kalian berada di bawah tulang rusuk kalian. Cinta ilahi tak akan hidup memenuhi hatimu kecuali jika sang musuh, yaitu nafsu, telah binasa dan meninggalkanmu. Saudaraku, agar cinta ilahi dapat menempati hatimu, pertama-tama kau harus menyucikan dirimu dari hawa nafsu yang menyuruh seluruh wujudmu kepada kejahatan. Setelah itu kau akan memiliki kesadaran meskipun tidak sepenuhnya bersih dari dosa. Kau akan memiliki rasa bersalah. Namun perasaan itu tidak cukup. Kau harus melewati tangga itu menuju makam penyingkapan hakikat, baik hakikat kebaikan maupun keburukan. Setelah itu kau akan berhenti melakukan maksiat untuk hanya melakukan kebaikan. Dengan demikian kau telah menyucikan dirimu. Untuk melawan nafsu, perangilah lebih dahulu nafsu hewanimu, sifat rakus, tidur yang berkelebihan, kelalaian, dan perangilah sifat hewan buas dalam dirimu, sifat buruk, amarah, keras, dan kejam. Lalu jauhkanlah dirimu dari kebiasaan jahat hawa nafsu, bersifat angkuh, sombong, iri, dendam, tamak, dan semua penyakit lahir maupun batin. Dengan menempuh langkah-langkah itu berarti kau telah melakukan pertobatan yang sebenarnya dan telah menyucikan dirimu.
Sesungguhnya, Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah 312. Dalam ayat ini disebutkan tawwab orang yang benar-benar bertobat, bukan taib orang yang bertobat. Sebab, begitu banyak orang yang bertobat namun tobat mereka tidak diterima. Seberapa sering pun mereka bertobat, mereka tidaklah sungguh-sungguh bertobat dan tobat mereka tidak diterima. Saudaraku, silakan share. Tobat, langkah pertama menuju kesempurnaan. Bagian ketiga. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Al-Hasyr 59:21. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan 25:70. Ketahuilah, salah satu tanda diterimanya tobat adalah ketika seseorang tidak lagi melakukan dosa yang sama sepanjang hidupnya. Tobat terbagi ke dalam dua macam, yaitu tobat orang awam dan tobat mukmin yang ikhlas. Orang awam berharap meninggalkan kejahatan menuju ketaatan dengan cara mengingat Allah serta berusaha keras meninggalkan hawa nafsu dan menaklukkan hasrat. Itulah tobat kaum awam yang mungkin dapat menyelamatkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga. Tobat orang mukmin yang ikhlas, hamba sejati Allah, jauh berbeda. Mereka telah mencapai maqam ma'rifat yang jauh lebih mulia daripada keadaan terbaik seorang awam. Sebenarnya, tak ada lagi anak tangga yang bisa mereka naiki, karena mereka telah mencapai kedekatan kepada Allah. Mereka telah meninggalkan kesenangan duniawi dan tengah merasakan kelezatan alam rohani, nikmat kedekatan, dan keintiman dengan Allah, kenikmatan menatap zatnya dengan mata kebahagiaan. Allah memerintahkan Rasulullah untuk memohon ampunan atas dosa-dosamu dan untuk orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Muhammad 47:16. Ia adalah Nabi yang menjadi tauladan bagi kita dalam pertobatan. Ia mengajari kita untuk memohon kepada Allah agar Dia menghapuskan hawa nafsu, keegoan, dan semua sifat buruk kita. Inilah tobat sejati. Menyesal berarti meninggalkan segala sesuatu kecuali zat Allah dan ingin kembali kepadanya, kembali kepada tanah air kedekatan kepadanya, serta melihat wajahnya. Rasulullah SAW menjelaskan penyesalan semacam itu melalui sabdanya, ada hamba sejati Allah yang jasad mereka di sini namun hati mereka berada tepat di bawah arasy Allah. Hati mereka berada di langit ke-9 di bawah arasy. Itulah tingkatan terbaik yang dapat dicapai seorang hamba, karena di dunia yang hina ini mustahil seseorang dapat melihat zatnya. Di dunia ini, yang dapat dilihat hanyalah manifestasi sifat-sifat ketuhanannya yang dipantulkan pada cermin suci hati yang ikhlas. Saudaraku, silakan share. Tobat, langkah pertama menuju kesempurnaan. Bagian 4. Sayyidina Umar berkata, hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Hati yang suci merupakan cermin tempat keindahan, karunia, dan kesempurnaan Allah dipantulkan. Keadaan ini kadang-kadang juga disebut wahyu, yakni penyampaian sifat-sifat Tuhan. Untuk mencapai tingkatan itu serta untuk membersihkan dan menerangi hati dibutuhkan seorang guru yang telah matang, yang telah mencapai makam penyatuan dengan Allah. Ia telah mencapai makam kedekatan kepada Allah dan telah diutus kembali oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan orang-orang yang berhak namun masih belum berhasil. Untuk menjalankan tugas suci ini, para wali Allah harus mengikuti jalan Rasulullah dan meneladaninya. Meskipun tugas mereka berbeda dengan tugas para nabi. Jika para nabi diutus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, para wali diutus hanya kepada sekelompok orang, bukan kepada semua orang. Jika para nabi diberi kebebasan untuk dalam mengemban tugas, para wali harus mengikuti jalan dan teladan Rasulullah. Dalam menjalankan tugas, mereka meneladani murid-murid Rasulullah yang disebut ahlu syufah, yang telah meninggalkan kesenangan duniawi demi keridaan dan kedekatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menyampaikan kabar persis seperti yang mereka terima langsung dari mulut Rasulullah. Saking dekatnya kepada Rasulullah, mereka mencapai tingkatan ruhani yang tinggi sehingga dapat berbincang mengenai rahasia Mi'raj Rasulullah, bahkan sebelum beliau mengungkapkan rahasia ini kepada para sahabatnya. Kedekatan mereka kepada Rasulullah serupa dengan kedekatan Rasulullah kepada Allah SWT. Mereka memegang teguh dan memelihara amanat berupa ilmu Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka adalah pengemban sebagian tugas kenabian dan batin. Mereka aman sentosa di bawah perlindungan langsung Rasulullah.
Rasulullah bersabda, ilmu khusus laksana harta tersembunyi yang hanya dapat ditemukan oleh orang yang mengenal zat Allah. Ketika rahasia itu diungkapkan, orang yang sadar dan ikhlas tak ada yang mengingkarinya. Ilmu itu diberikan kepada Rasulullah pada malam Isra Mi'raj. Rahasia itu tersembunyi pada dirinya di balik 30 tabir. Ia tidak membukanya kecuali kepada para murid yang paling dekat kepadanya. Islam akan kokoh hingga hari kiamat berkat keberkahan dan rahmat rahasia ini. Saudaraku, silakan share, subscribe. Tobat langkah pertama menuju kesempurnaan. Bagian kelima. Firman Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Al-Nahl 16:125. Ada 3 makna yang dapat ditarik dari ayat tersebut, yang juga merupakan 3 cara pencapaian ilmu yang diamalkan secara berbeda, namun semuanya menyatu dalam hadis Rasulullah SAW. Ilmu dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Bagian ini berhubungan dengan ma'rifat, hakikat, dan awal segala sesuatu. Rasulullah SAW menjelaskan kelompok ini dalam sabdanya, usaha sungguh-sungguh yang dilakukan, orang yang jujur dapat mengguncangkan gunung. Kata gunung dalam hadis itu berarti beratnya hati sebagian orang. Firman Allah, Dia memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa dikaruniai hikmah, maka dia telah dikaruniai kebaikan yang banyak. Al-Baqarah 2:9. Bagian kedua adalah ilmu lahir yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai dakwah yang baik. Inilah bungkus ma'rifat. Orang yang menguasainya menyerukan kebaikan, mengajarkan amal baik, dan menjauhkan manusia dari segala larangan Allah. Orang yang berilmu akan menyeru dengan baik dan santun, sedangkan orang bodoh mengajar dengan kasar dan amarah. Bagian ketiga berkaitan dengan penataan urusan duniawi manusia. Itulah kulit ilmu agama, yakni bungkus ma'rifat. Bagian akhir ayat itu menjelaskan tegas mereka, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Orang yang termasuk kelompok ini merupakan manifestasi sifat Allah Al-Qahar, yang Maha Perkasa. Tugas mereka adalah memelihara ketertiban di tengah manusia sesuai dengan hukum Allah. Ilmu bagian ketiga ini melindungi ilmu lahir seperti bungkus melindungi kulit. Ilmu lahir yang merupakan kulit melindungi isinya, yaitu ilmu batin, hakikat ilmu dan benih sumber kehidupan. Rasulullah bersabda, sering-seringlah menyertai orang bijak dan taatilah pemimpinmu yang adil. Allah SWT menghidupkan hati yang mati dengan ilmu sebagaimana Dia menghidupkan tanah yang mati dengan tumbuhan melalui hujan yang diturunkannya. Ketahuilah, semua kehendak kembali kepada sumbernya. Hati sang hakikat harus dibangkitkan, dihidupkan, untuk menemukan jalan kembali kepada sumber ilahinya. Ia harus mendengarkan seruan. Setiap orang harus menemukan seseorang yang menyampaikan seruan itu kepadanya. Dialah guru sejati. Sabda Rasulullah SAW menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Ilmu itu adalah tingkatan ilmu yang tertinggi, makrifat, yang akan membawa seseorang menuju sumbernya, yaitu hakikat. Ilmu lainnya hanya diperlakukan sesuai dengan kegunaannya.